Hari ini kita mau pulang lagi ke Garut. Dadah. Selamat sampai tujuan. Amin. Amin. Salim dulu ke Nin. Salim ke Nin. Guys, aku mau pamit sama nenek aku gitu. Pamit, Dedek. Kengking. Dede mau pamit ya, Angki. Iya, selamat di jalanannya. Amin, Kak Abi. Cumlo. Udah salim belum? Dede. Persiapan mudik ke Garut part 2. Sekarang kita mau ke Garut, guys. Ibu keludung dede. Rambut dede. Dari Tasikota kita ambil arah ke Kawalu. Dari situ kita lurus terus ambil arah Cipatujah. Nah, di sini kita ketemu nih perempatan. Karena kebetulan lagi lampu merah, jadi kita harus tunggu dulu ya, guys. Nah, di depan kita ini adalah sentra bordir Kota Tasikmalaya. Jadi kalian yang mau cari mukena bordir biasanya ada di daerah sini ya, guys. Di sini masih lanjut terus kita ambil arah ke Cipatujah. BTW ini tuh jalannya bener-bener belok terus sampai muah, bener-bener pusing karena saking seringnya belok-belok kayak belum selesai belokan pertama udah mau belok lagi. Aduh. Tapi adem sih di sini jalannya. Cuacanya juga hari ini lagi lumayan cerah nih, guys. Mudah-mudahan sampai ke Garut cuacanya tetap cerah kayak gini biar kita nggak kehujanan. Dia muntah, guys. Dede muntah kenapa? Karena jalannya belok-belok. Ini kan naik motor. Naik motor juga muntah, guys. Di jalan lagi lumayan rame banget. Soalnya lagi banyak juga nih kayaknya yang mau liburan ke sekitar pantai Cipatujah. Dan BTW ini tuh susur pantai bisa sampai ke Pantai Santolo atau Sayang Heulang di Garut ya, guys. Atau kita juga bisa ambil ke arah Cipatujah. Itu nanti tembusnya di Pantai Madasari Pangandaran. Nah, itu tuh di pinggir kayaknya itu tambak ikan gitu deh. Di sini banyak banget BTW tambak ikannya. Mungkin karena udah mau deket-deket ke daerah pantai kali ya. Banyak banget yang liburan ke pantai naik kolbak gitu. Kalau aku sih kayaknya udah pingsan ya, nggak kuat. Soalnya pernah dulu aku mudik naik kolbak, belum sampai tempat tujuan malah udah pingsan, asma, kambuh. Pokoknya gak cuman kolbak sih, naik mobil juga aku nggak kuat karena aku tuh orangnya mabuk kendaraan banget. Kayak kalau naik bis aja, baru masuk ke dalam bis udah mual. Belum pergi udah mual. Nah, ini BTW kita lagi istirahat dulu nih di Mixu sekalian ngadem. Soalnya di luar udaranya bener-bener panas banget. Sekalian penyegaran biar gak ngantuk. Aku pesen yang kiwi biar ada asem-asemnya. Terus itu suami aku pesennya yang sundae Oreo deh kalau nggak salah. Ada bobanya. Kalau si Dede sih nggak suka. Bukan nggak suka sih, kayak nggak begitu suka sama es, jadi dia makannya berdua deh sama ayahnya. Lanjut lagi perjalanan dan ini kita udah sampai di daerah Cipatujahnya. Lihat tuh lautnya udah mulai kelihatan.
mata yang asalnya tadi ngantuk tuh jadi tiba-tiba seger aja gitu kalau udah ketemu udara-udara pantai kayak gini. Si bocil mulai kepanasan. Alhamdulillahnya kita nggak nemu macet sama sekali ya. Cuman ya tadi lumayan rame aja sih sebelum nyampe ke Cipatuja. Kalau udah di sini sih lalu lintasnya cenderung lancar ya guys. Nah itu nanti tembusnya kita di perkebunan Miramare. Terus dari situ lurus terus kita masuk ke daerah Leuweung Sancang. Terus nyampe deh ke daerah Pamengpeuk. Nah ini kita akhirnya sampai di batas Kabupaten Tasikmalaya. Berarti ini tuh kita udah sampai di daerah Kabupaten Garut. Enak banget kayaknya kalau touring bareng-bareng temen naik motor ke sini. Udah suasananya syahdu, jalannya juga kosong guys. Rekomendasi nih buat kalian yang lagi nyari rute buat touring, bisa nih dari Tasikmalaya kalian tembus ke Garut, atau dari Bandung lewat Ciwidey Naringgul tembus ke Garut, terus kita tembus lagi deh ke daerah Cipatuja Pangandaran. Bener-bener kosong banget guys tuh. Si yang depan juga kayaknya sampai seneng banget tuh. Berasa I will fly. Yang suka corneringan nih, mantap kali kayaknya ya kalau lewat sini. Begitu sampai di Pamengpeuk, buset, langsung disambut macet panjang. Dan aku udah tahu banget kalau ini tuh kemacetannya dimulai dari pom bensin Pamengpeuk yang setiap musim liburan pasti bikin macet panjang banget sampai ke sini. Nih macetnya, ini kita udah sampai di Masjid Alun-Alun Kota Pamengpeuk. Lurus terus ke depan, nanti dari sini nggak jauh tuh kita nemu titik kemacetan nih. Kan bener deh, pom bensin sini pasti penuh, selalu penuh. Biasanya tuh malah lebih penuh daripada ini. Antrian mobilnya tuh biasanya sampai keluar-luar gitu. Sampai sini alhamdulillah lalu lintasnya udah mulai lancar lagi nih guys. Nih nggak lama kita belok ke arah rumah nenek aku ke sini. Alhamdulillah Pak Dedi sekarang jalannya udah mulus ya. Dulu tuh di depan sini udah yang langsung berbatu-batu gitu. Ini alhamdulillah banget jalannya udah diaspal mulus lus. Jadi makin semangat deh kalau mudik ke Garut. Mana pemandangannya indah banget, sekarang ditambah jalannya yang udah bagus banget. Meskipun ternyata ini aspalnya baru ada di beberapa titik aja. Mudah-mudahan kedepannya seluruh jalan yang ada di Desa Linggamanik ini bisa diaspal ya Pak Dedi. Biar lebih semangat lagi nih mudiknya. Sekarang kita lagi istirahat lagi, terus mau beli tapi Dede belinya Indomie soalnya nggak suka bakso. Gimana Dede, masih pusing nggak? Tadi Dede mabok. Kita lagi beli bakso dulu guys. Kita berangkat dari Tasik jam 7:30, ini udah jam hampir jam 12, belum nyampe juga. Berarti kita udah 1, 2, 3, 4 jam setengah guys. Kita udah 4 jam lebih di jalan, belum nyampe juga Dede. Bakso dulu guys biar segar. Gak lupa buat aku Miss Dasim biar makin segar dan gak ngantuk di jalan. Lanjutin lagi perjalanannya setelah makan bakso. Aduh panas ya guys. Lihat. Hari ini tuh panasnya bener-bener ereng-erengan banget atau terik banget gitu. Ya Allah panas.
Aku sama Pak Asu pakai jaket double udah sampai yang kayak kegerahan banget, guys. Nih, pemandangannya indah banget kan. Jalannya sih di sini udah mulai gagarinjulan alias aspalnya udah mulai nggak rata nih. Udah ada titik-titik yang aspalnya udah mulai rusak tuh. Mudah-mudahan kedepannya bisa dibenerin ya Pak Dedi ya. Nah, sampai sini jalannya udah mulai mulus lagi nih. Tapi nanti di depan jalannya ternyata hancur lagi, mulus lagi, hancur lagi, mulus lagi, guys. Tapi untuk sampai di titik ini, jalan yang bagus ini tuh, guys, udah alhamdulillah banget. Soalnya dulu tuh jalannya bener-bener batu yang besar-besar gitu nih, kayak gini nih. Bahkan dulu tuh lebih parah daripada ini. Jadi kita udah bisa di aspal kayak tadi tuh, atau nemu aspal kayak tadi tuh udah bener-bener bersyukur banget. Apalagi ini kayaknya perjalanan dari jalan utama ke rumah nenek aku tuh sekitar 1,5 jam ya guys. Di beberapa titik ada becek banjir gitu nih. Banyak orang yang lagi bawa apa tuh namanya, rumput buat pakan ternak nih. Dulu sebelum jalannya kayak gini tuh ini nggak bisa diakses sama motor atau mobil, jadi kita tuh harus jalan dari jalan utama tadi tuh jalan kaki sampai ke rumah nenek aku sekitar setengah hari ya guys. Untungnya sekarang jalannya udah bisa dilaluin sama motor, mobil, biasanya juga ada angkutan umum kayak elep gitu, atau ada truk pengangkut barang juga yang lewat sini. Nih pemandangannya bener-bener Masya Allah banget nih, indah banget. Meskipun jalannya jelek ya, sedikit terobati. Pas ngelihat pemandangan yang indah gini, kanan kiri kita bisa lihat gunung. Terus ini ada sawah yang bener-bener luas banget, sawah, gunung. Sejauh mata memandang hanya ada hamparan sawah nih. Kalau rumah-rumah warga sih kayaknya belum ada ya di daerah sini. Nanti di depan jarak antar kampung ke kampung lainnya tuh lumayan jauh-jauh guys. Di tengah jalan tiba-tiba kita ketemu nih air terjun mini. Indah banget sih, meskipun cuma seupil gini air terjunnya. Ini mungkin karena musim kemarau ya guys, biasanya airnya tuh gede kok. Nah nih lihat pemandangannya bagus banget. Jadi selalu pengen berhenti dulu sebentar buat ngabadiin momen ini. Karena kalau di Bandung tuh jarang-jarang ya bisa lihat pemandangan yang kayak gini, bener-bener asri. Nah ini salah satu tanjakan terekstrim ya menurut aku, karena nanjaknya tuh nggak habis-habis, terus nanjak terus sampai ke atas. Jadi kalau mau kesini tuh motor harus dalam keadaan fit. Karena udah beberapa hari nggak hujan, jadi di sini tuh jalannya lagi kering banget. Pas ada motor lewat depan kita tuh jadi kebul gitu deh. Nah kalau udah sampai sini tuh setelah ngelewatin tanjakan yang ekstrim tadi, berarti kita tuh udah nggak jauh lagi dari rumah nenek aku. Dan bentar lagi kita bakalan sampai. Akhirnya menemukan suku pedalaman. Kayak monyet. Suku pedalaman desa sekitar. Akhirnya kita sampai guys.
Assalamualaikum. Yang pedalaman bisa bawa motor. Meko. Langsing bibi ayeuna. Turun saon ya. Jangkung. Apa itu? Bapak apa, Dedek? Assalamualaikum. Salim, Dek. Dede salim. Masih capek. Jangkung.